Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ketemu lagi di Habib dan Cing. Karen, Lagi di laut, Cing. di laut beneran loh. Kita, Ya, lo kan nonton Taylor Swift. Taylor Swift berapa hari di sana? Kemajuan banget lo, Nang, penampilan lo, Nang, bener, Nang. Lo di mana? Kantor, Cing. Lo di mana, Taza? Delegasi Taiwan, Cing. Lo di mana? di Cimahi, Cing. Lo lagi di mana? Tempat minum. Harusnya bilang gini, excuse me, gitu ya. Tapi telat. Itu mau ditahan, tapi keluar. Komunis mencoba spesial buat pelanggan. Bro, yang bersih, benar deh. Iya. Nunduk lagi. Jawab, Pak. Oke. Kenapa ketawa, Mi? Dengerin si ini Siapa? ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Dia nih ya? Itu Bruno Mars KW. Iya. Dia lebih ke Mas Bruno. Bukan Bruno Mars, iya. Bib, habis main golf apa gimana nih? Iya nih. Biasa lah, Cing. Ngabuburit. Emang golf ini golf rutin? Ya, kalau ada kesempatan aja. Mak kalau ada duit. Golfnya tuh yang apa yang? Driving aja, iya. Cing. Kalau turun kan kita panas, Cing. Kalau turun lapangan siang-siang, wah kagak kuat kayaknya ya. Kalau berkuda juga rutin? Kuda alhamdulillah, mulai nih di Depok. Di mana itu, Bib? Kalau kita di Muyasar. Muyasar Stable namanya, Cing. Itu apa dia nyewain Belajar atau kita harus berkuda. punya kuda dulu? Enggak, belajar. Kita nyewa aja sama dia. Nyewa, ntar kita sama pelatihnya setiap sesi, satu sesi 45 menit biasanya. Nah, itu uniknya dia. Yang ngajarin ustadz. Bayangkan ustadz itu yang ngajarin. Jadi dia kudanya niatin sunnah, Cing. Berkuda niatin sunnah. Ada horseback archery juga. Jadi naik kuda sambil belajar memanah. Memanah. Itu sama kuda-kudanya kita disediain? Dipinjemin, ya. Paling kita bawa sepatu boot lah, beli lah sepatu boot. Sepatu kuda tuh khusus juga? Sepatu buat berkuda bukan? Khusus, Cing. Bikin. Kalau orang-orang badannya kayak kita nih kayaknya harus bikin. Kalau beli jadi Nggak banyak muat. kagak muat, betisnya kegedean. Iya. Iya. Terus kaki juga lebar kita nih Kaki modelnya. lebar ya bikin. Iya. Biasanya bikin kalau sepatu. Sama paling celananya agak beda, agak yang kira-kira kalau kena stadel tuh nggak merah lah ininya. Biasanya begitu. Pakai legging macan. Legging macan. Pakai legging macan mah lecet, Cing. Pakai legging macan tuh yang kayak dipakai Rahman tuh. Iya. Itu lecet tuh. Kena Lecet. kuda, gesek kudanya. Kena itu sadelnya. Sadelnya itu. Kejepit-jepit. Wah. Jadi memang harus khusus ininya ya. Olahraga. Pakaiannya ya. Iya. Tapi asik tuh, Cing, olahraga waktu puasa tuh. Kan aus. Capek nggak sih berkuda? Ya siasatin sebelum buka puasa. Berkuda capek kardio kan, Cing. Kita kayak squat jam di atas kuda. tuh. Jadi kalau mau berkuda jangan siang-siang ya. Iya kalau bisa. Dekat-dekat ke maghrib gitu. Dekat-dekat maghrib. Iya. Itu bagus katanya buat kesehatan. Karena saat itu, apalagi buat orang yang badannya agak overweight kayak Iya. gitu, Cing ya. Katanya kalau puasa kan gula darah kita rendah. Waktu gula darah kita rendah, kita olahraga, yang diambil itu lemak. Lemak kita ya. Lemak kita berkurang. Iya betul. Bagus tuh, Cing. Bismillah, mudah-mudahan. Bismillah lebaran kurus. Tapi ntar aus malah jadi batal. Iya, jangan juga. Kalau nggak kuat maka gak usah. Kalau nggak kuat malah kagak usah Kagak ya. usah, iya. Iya. Mending olahraganya taraweh aja dah. Nah, tarawih juga bisa jadi olahraga itu ya? Iya, 23 rakaat. Cara yang 23. Tapi yang ngebut-ngebut itu tahu nggak? Yang ada tarawih ngebut. Iya, itu. Apa Itu esensinya gimana ya? Gimana ya? Dia olahraganya kan yang diambil. Olahraganya yang diambil. Iya. Jadi sholat itu kan gini, Cing. Sholat itu kenapa sih kita diperintahin sholat dan diperbanyak sholat di bulan Ramadan? Sholat itu kan asal katanya hubungan kita sama Allah.
Sholat tuh gimana kita menjaga hubungan kita. Kalau kata ulama, barang siapa yang mau Allah berbicara sama kamu, maka bacalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka berbicaralah lewat sholat. Dalam firman-Nya, wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Artinya sholat tuh gimana kita ngejaga hubungan kita sama Allah. Hablum minallah, kita jaga lewat sholat. Makin bagus kualitas sholat kita, makin bagus hubungan kita sama Allah. Makin bagus hubungan kita sama Allah, makin bagus kualitas hidup kita. Sekarang gimana kita mau jaga hubungan sementara kita cepet-cepet? Ada orang nih butuh sama Cing Abdel, mau minjem duit. Ya Bang Rahman katakanlah ya. Bang Rahman datang ke Cing Abdel mau minjem duit. Tapi datang, Cing minjem duit dong Ting, terus pergi. Kali kasih nggak tuh kira-kira? Enggak, dia WA doang. WA doang. WA doang kalau gitu. Tiba-tiba orang kagak pernah bersilaturahim sama kita, nggak kenal kita, kita sakit juga nggak ngejenguk, kita punya acara dia kagak datang, tiba-tiba datang minta langsung pergi, gimana? Ya nggak kasih sih. Ngapain banget kita kasih ya? Iya. Ini kita gimana kita mau dapat rahmat Allah sementara kita buru-buru waktu ngadep Allah, ngutamain sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Emang kalau kita lihat yang dari konten-konten yang banyak nih, biasanya bulan puasa banyak seliweran juga nih yang ngebut banget gitu ininya. Ngebut banget. Kayaknya Al-Fatihahnya nggak kalau pakai hitungan kita tuh kayak nggak kelar deh segitu cepatnya gitu. Iya. Paling nggak kayak yang wajib Al-Fatihah ya, Betul. baca Al-Fatihahnya gitu ya. Kalau yang ruku segala macam bisa dibilang ya kita gerakannya aja, yang penting tuh tumaninah nyampe. Cuman Al-Fatihah juga cepat banget. Gimana kita mau ngeresapin kalau bisa secepat itu ya? Padahal kita harusnya Fatihah itu kan rukun qauli. Artinya rukun yang wajib kita ucapkan. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah nggak sah rakaat kita. Kenapa dia dijadikan rukun? Karena begitu wajibnya Al-Fatihah kita baca sebagai ikrar kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nyadarin kita nih, Tuhan kita adalah Zat yang Maha Pengasih. Tuhan kita adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka sedosa apapun kita, insya Allah kalau kita balik sama Allah, Zat yang kasih dan sayangnya akan dengan senang hati menyambut kita. Ingetin kita bahwa sesusah-susahnya hidup kita, ingat Tuhan kita adalah Zat yang Maha Kasih, Maha Sayang. Gak bakal ninggalin kita, gak bakal ngasih ujian yang gak kita mampu lewatinnya. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai ikrar lagi ikatan kita dengan Zat yang Maha Kasih, Zat yang Maha Sayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tuh ngingetin kita, Tuhan kita nih adalah Zat yang memegang kekuasaan langit dan bumi. Segala sesuatu yang berada di atas bumi berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan semut udah dihitung rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan semut, bahkan bakteri yang nggak kelihatan dihitung rezekinya. Udah ditetepin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Penguasa alam semesta, Zat yang maha kaya sekaligus maha dermawan. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, sehingga begitu kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak butuh sama siapa-siapa lagi. Kita nggak butuh sama sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak butuh sama sesuatu yang membuat kita terharang dari Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk rezeki yang haram, proyek yang haram, perbuatan yang haram, teman yang ngajak kepada keharaman atau teman toksik dan lain sebagainya. Kita nggak butuh. Yang kita butuhin Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha kasih, yang maha sayang. Ingetin lagi, Maliki Yaumiddin, penguasa hari kebangkitan nanti. Saat kita dibangkitkan, saat semua orang dalam kepanikan, saat yauma yafirrul mar'u min akhi, saat seseorang akan kabur dari saudaranya. Jangankan saudara, wa ummihi wa abi, ibu bapaknya dia tinggalin, bukan karena jahat, cing, karena dia takut sama perbuatannya dia dulu di dunia. Wa sahibatihi wa bani, sama pasangannya yang dia gebet dulu, yang dia chat malam-malam, yang dia tanyain udah makan belum, udah minum belum, yang dia lunakin hati orang tuanya supaya bisa nerima dia, yang dia lamar, dia nabung biar bisa nikah sama dia, dia hidup bersama-sama dia, dia mati bareng sama dia nanti di hari kiamat. Bukan karena jahat, sekali lagi, karena saking paniknya kita sama perbuatan kita dulu di dunia, kita bakal ninggalin
pasangan kita. Jangankan pasangan, wabani, anak yang kita lahirin, yang kita besarkan, yang kita bangga-banggakan di hadapan manusia, kita tinggalin. Di saat-saat yang sangat menegangkan itu, ada orang yang wujuhu yauma idim musyirah. Ada orang yang wajahnya pada saat itu berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Tertawa ria gembira berkumpul bersama sahabatnya. Mereka berkumpul sama baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang waktu di dunia mengaitkan, menjaga hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongan yang disebut Nabi, orang yang berkumpul sama Nabi di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Para orang-orang yang hatinya falling in love sama masjid. Terpaut sama masjid. Terpaut sama masjid. Iya, iya. Semua orang-orang yang taat sama Allah, yang jaga hubungannya, dia akan berada dalam naungan yaumiddin, saat hari kebangkitan nanti, saat hari Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau kami bersujud, kepada Engkau kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan ya Allah. Gimana seseorang di saat yang sama dia lagi minta tolong sama Allah, tapi dia pikirannya buru-buru, aduh buru-buru di sholat biar saya bisa main Mobile Legends, biar bisa main game, atau biar bisa melakukan hal-hal lain. Gimana dia bisa dapat pertolongan Allah sementara waktu dia minta tolong dia buru-buru. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami memohon pertolongan, menyembah, wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukin jalan yang lurus ya Allah, jalan yang benar, jalan yang paling enak menuju rahmat-Mu, bukan jalan al-maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci ya Allah karena kemaksiatannya, karena pembangkangannya, waladhdallin, dan jalan-jalan orang yang tersesat karena kebodohannya. Dia ngerasa berbuat baik tapi dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa lagi melakukan sesuatu yang benar padahal dia lagi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa benar. Kenapa? Karena bodoh, karena nggak tahu. Ya Allah, jauhkan aku dari dua golongan ini, jadikan aku berada di jalan-Mu yang lurus. Ya. Itu semua bisa kita resapi, bisa kita maknai setiap hari 5 kali sehari kalau kita sholatnya tenang. Tenang ya. Tumaknina. Tenang sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kesempatan kita untuk meresapi Al-Fatihah ya, kayaknya surat pertama yang orang-orang bisa ya Al-Fatihah kayaknya. Al-Fatihah. Bayang dari Al-Fatihah aja begitu kita bisa memaknai hidup kita. Iya. Dan dikasih kesempatan di sholat sebenarnya. Untuk merenungi atau merasakan makna di balik surat Al-Fatihah itu. Betul. Ya. Apalagi waktu kita ruku, menandakan tunduknya kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Waktu kita sujud, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita menghinakan diri di hadapan Allah, kita akan dimuliakan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saat kita meluangkan waktu untuk Allah, memprioritaskan waktu untuk Allah, Allah akan memprioritaskan kita di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu esensi sholat sebenarnya ya. Esensi sholat. Kita melakukannya dengan benar. Banyak sebenarnya yang kita dapat ya, tenang hati gitu ya. Tenang hati kita, mantap hidup kita, gampang bedain mana yang buruk, mana yang benar. Kita jadi bisa tenang dalam menghadapi segala macam permasalahan kita, terutama dalam pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu. Dan sholat kan kata Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk agar engkau mengingatku. Begitu kita mengingat Allah, fadhkuruni adkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingat engkau. Kita diingat sama penguasa, siapa yang menang nanti kita nggak tahu. Misalnya diingat sama dia, kenapa, gimana caranya kita diingat sama penguasa itu? Kita mulai dari dia kampanye, kita udah nyari perhatian dia. Kita kampanye biar dia nih perhatian sama kita. Kita dapat perhatian penguasa aja senangnya kayak gimana? Gimana kalau kita diingat sama pemilik alam semesta? Iya. Diingat sama Allah. Gimana amannya hidup kita kalau kita sudah dinotis ya, kalau kata anak Jaksel ya. Iya, dinotis sama Allah. Dinotis sama Allah. Iya.
Iya sebenarnya bukan yang ini yang kita pengen ngomongin nih, Beb. Iya, tapi nyambung-nyambung aja jadinya. Nyambung-nyambung ya, aja. Emang ngomong-ngomong Cing Abdel, maaf ya. Bawel banget, aneh yang bawel sih. Enggak. Tapi ya enaknya ngobrol dalam tanda petik ngalor ngidul ya. Ya gitu, ada sesuatu yang kita tidak rencanakan, terus dapat sesuatu yang tidak direncanakan itu kadarnya itu lebih mengejutkan, lebih enak lah gitu. Kita sebenarnya pengen ngomongin tentang hal-hal yang menggugurkan pahala puasa gitu ya. Yang sering kita dengar kayak gibah, bohong, terus sumpah palsu, adu domba, sama ngelihat hal-hal yang membangkitkan syahwat itu katanya hal-hal yang membuat pahala puasa kita berguguran. Kita cuma dapat lapar dan haus aja nanti puasanya. Kita tahu itu, tapi gimana cara menghindarinya? Karena 11 bulan kayaknya kehidupan kita tuh isinya yang sengaja atau tidak sengaja ya. Itu aja tuh isinya tuh. Gibah, bohongin orang. Ya kan? Scroll TikTok. Anjay, mantap. Ya gitu. Betah banget ya. Iya, bohong. Nah, begitu kita karena itu udah terbiasa kita lakukan, seakan-akan itu bukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi masuk ke bulan puasa pun akhirnya gugur-gugur aja pahala kita. Gimana cara kita? Sebenarnya kalau kita renungin ya, kenapa sih Allah merintahin kita buat berpuasa? Kenapa sih sebenarnya kita tuh dilarang buat makan dan minum seharian? Buat apa sih? Sebenarnya intinya buat kita bisa punya self-driving, kalau kata anak Jaksel apa ya? Self-driving apa? Phil, apa self-driving? Pengendalian diri. Pengendalian diri. Nggak dikontrol sama syahwat kita, nggak dikontrol sama hawa nafsu kita. Itu sebenarnya esensi puasa. Sehingga saat kita mampu mengontrol hawa nafsu kita, diri kita akan dikuasai sama akal kita. Yang mana akal ini tempat kita bisa menerima tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bacain waktu podcast kemarin, berapa banyak manusia digiring ke dalam api neraka. Dari golongan manusia dan jin digiring sama Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak menggunakan hati itu untuk berakal. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka gunakan untuk mendengar peringatan Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak dibuat ngelihat petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka kayak hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang ketipu. Kenapa sih kok hewan ternak? Karena hewan ternak nggak punya akal. Toh dia mau ngikutin instingnya, memang penciptaannya begitu. Sementara kita manusia, kita punya akal. Tapi nggak kita gunain akalnya. Kita simpan, kita kedepanin hawa nafsu. Nah gimana sih caranya supaya kita bisa ngontrol hawa nafsu, kita kedepanin akal kita, supaya kita bisa hidup mulia dengan akal kita. Dengan kita bisa membedain mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita nggak jalanin. Karena dengan akal kita bisa berada dalam tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu agama yang pakai akal. Nah, salah satu caranya dengan berpuasa, nahan hawa nafsu. Lah, bagaimana seseorang lagi diperintahkan untuk ngontrol hawa nafsu, di saat yang sama dia lagi memuaskan hawa nafsu matanya untuk melihat sesuatu dengan syahwat? Itu batalin pahala puasa. Apa aja, Cing? Apa aja melihat sesuatu dengan syahwat? Nggak mesti lawan jenis. Barangkali ada orang syahwatnya gilang bungkus, tau nggak? Gilang bungkus. Syahwatnya ngelihat orang dibungkus. Beberapa tahun lalu tuh sebelum COVID. Ada orang syahwatnya ngelihat kaki. Ya, fetis orang macam-macam gitu ya. Fetis orang macam-macam. Ya. Melihat sesuatu dengan syahwat itu batalin pahala puasa. Atau ngeliat tembok. Ada misalnya kalau kita syahwat ngelihat Abdel Universe ini. Terus syahwatnya muncul makanya gitu. Syahwatnya muncul, wah. Itu batalin pahala puasa. Yang listrik juga dong. Yang listrik. Kalau kita ngeliat yang listrik. Apapun. Ngeliat foto orang ganteng buat perempuan, ngeliat foto orang cantik buat laki-laki, timbul syahwatnya, batalin pahala puasa. Gimana sih cara ngindarinnya? Iya, jauh-jauhin, gudul basor, jangan deketin. Waktu puasa jangan banyak-banyak buka sosial media, mbok ya.
puasa dulu dong sosial medianya biar kita nggak kegoda buat syahwat. Barangkali waktu kita scroll pertama Habib Hussein Ja'far ceramah, Masya Allah. Scroll kedua Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah. Scroll ketiga Ustadz Khalid Basalamah, Masya Allah. Scroll 4 ada orang goyang joget-joget. Nah itu kan kita lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya. Nauzubillah min dzalik. Ya udah kita hindarin aja. Yang kedua yang tunggu maghrib maksudnya gitu. Hah? Tunggu maghrib lihatnya. Jangan kalau bisa ya. Ke pasangan aja. Iya. Ya kedua gibah. Ya. Ngomongin orang lain. Gimana cara ngindarinnya? Ini jebakan bulan Ramadan biasanya apa? Reunian. Bukber. Bukan yang nggak boleh, bukber bagus itu jalin tali silaturahim. Ya. Top. Tapi mbok ya jangan jadiin ibadah itu dikotori sama sesuatu yang membatalkan pahala puasa kita. Belum azan maghrib bukanya pakai ngomongin orang. Batal, sayang sih. Emang enak sih gibah, cuman sayang banget kita udah capek-capek, lemes-lemes, pahalanya kagak dapat, cuma dapat lapar sama hausnya doang karena kita ngomongin orang lain. Bahaya 2 ngomongin orang lain, Cing. Pertama menyebar kebencian, yang kedua menimbulkan sifat sombong. Dan ini sifatnya iblis kan. Iya. Waktu kita ngomongin orang lain gak mungkin kita merasa lebih rendah daripada yang kita omongin. Pasti kita merasa lebih baik daripada yang dia omongin. Itu dia bahayanya. Yang kemudian berikutnya yang membatalkan pahala puasa bohong, banyak bohong. Ya sesuatu yang kaitannya sama lisan lah. Banyak bohong, janji palsu, ngerendahin orang lain, berucap kasar, kata-kata kasar, kata-kata kotor, itu batalin pahala puasa. Gimana cara ngindarinya? Jauhin sesuatu yang berpotensi mengarah ke situ. Kalau kita cuma denger doang, ada orang lagi ngomongin orang nih. Kita nggak ngomongin sih, cuman kedengeran gitu. Iya. Dia lagi ngomongin nih si Rahman orangnya kayak begini-begini, itu kita termasuk menggibah atau Tapi kan sebenarnya enak ya. Iya. Enak ya. Asyik tuh ya. Iya. Kata Allah, wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, aku akan gantikan dengan sesuatu yang lebih dari yang dia tinggalkan. Artinya, saat kita dapat kesempatan nikmat untuk bermaksiat, nikmat nih dengan omongan orang lain, seru kayaknya. Yakin banget bakal Allah ganti dengan kenikmatan yang halal yang Allah ridhoin dan kita ridhoin. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Niscaya engkau akan diberikan sesuatu nikmat yang engkau ridhoin dan diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang harus kita, kalau emang bukan masalah sok-sokan gue kuat nggak akan gibah segala macam gitu. Iya. Lebih baik dihindari aja ya. Dihindarin. Bahaya. Ada yang bilang dosa gibah itu kalau kita mau menghindari, coba pikirin kita ngindarin lebih takut daripada ada harimau di hadapan kita. Harimau nih ada di hadapan kita, paling makan kita mati, selesai. Sementara gibah kita terlibat di dalamnya, kita mati belum selesai, itu bahaya. Di alam kubur masih ditanya, waktu dibangkit masih ditanya, tanggungan dosa kita sama manusia. Nauzubillah min dzalik. Dosa tanggungan kita sama manusia itu asasnya adalah beban. Artinya sesuatu yang harus dituntaskan. Sementara tanggungan kita sama Allah Subhanahu wa taala asasnya adalah toleransi. Kita minta ampun cukup. Tapi kalau gibah, gimana minta maaf? Susah banget. Malu pasti. Harus nyamperin orangnya ya. Dulu pernah ngomongin lo begini gitu. Tapi kalau kata guru kita, kalau kita nyampein berpotensi menyebabkan permusuhan kita sama dia, mending gak usah disampein. Tobat aja, jangan ulangin lagi. Iya. Kalau dulu gue bukan gibah ya, gue sih ngomongnya ini beneran gitu. Iya. Bukan. Banyak kan gitu. Ini bukan gibah ya, mohon maaf. Iya. Bukan gibah ini, bukannya gosip. Abis itu 12 bab gosip semua tuh. Iya. Ya biasanya emang gitu tuh. Bukan yang ngomongin orang, abis itu ngomongin orang. Nauzubillah min dzalik. Nah itu kita jaga dari subuh sampai maghrib atau selama bulan puasa. Ya, kalau udah buka terus gibah, maka itu menggugurkan juga pahalanya atau gimana? Kalau udah buka, ya kemudian kita melakukan dosa-dosa tersebut, berarti puasa kita nggak berhasil.
Tandanya kita belum berhasil mendidik diri kita. Kan ciri-ciri orang yang amal ibadahnya diterima apa? Ciri-cirinya kalau kata Habib Ali Masyhur, 1, dia makin taat sama Allah. 2, kemaksiatannya berkurang. Itu ciri-ciri orang yang amal ibadahnya diterima. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat Al-Baqarah ayat 183. Boleh editor ditaruh di sini? Tolong editor. Atau di sini. Atau di sini. Ya. Atau di sini. Gantiin Abdul Universe. Atau di sini. Iya. Di mana-mana. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan terhadap umat-umat sebelummu. Tujuan apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka tolak ukur keberhasilan seseorang berpuasa ujungnya adalah dia semakin takwa sama Allah, semakin taat sama Allah, semakin takut buat maksiat sama Allah. Itu ujungnya, Cing. Iya. Artinya kalau kita pengen menghindari hal-hal yang menggugurkan pahala puasa, selain yang memandang dengan syahwat, itu kita memerlukan partner tuh kayak gibah. Iya. Ngebohong kan kita harus ada orang lain, ada betul. orang lain Betul. ya. Atau janji palsu gitu. Itu harus ada orang lainnya. Jadi kita hindari, minimalisir bertemu dengan orang lain atau gimana sih sebenarnya, Bib? Sebenarnya kalau kita mau siasatin, nanti mau reunian nih, bismillah, niatin dulu dari rumah. Niat silaturahim. Iya. Niat saya mau dakwah sama orang. Walaupun ilmu agamanya kurang-kurang, walaupun nggak keluar ayat, niat dakwah aja ngajakin dia kebaikan ya. Atau niat kita misalnya dapat keberkahan karena berkumpul terhadap sesama mukmin, dapat ada rahmatnya juga. Iya. Niat dulu dari awal kita sebelum ketemu orang, banyakin niat baik. Faman tanawwarat qalbuh kasurat niyatuh, kata Habib Umar. Barang siapa yang hatinya bercahaya, makin banyak niat kebaikannya. Awalin niat. Yang kedua, jalanin niat itu. Kalau emang udah kita nggak bisa nih, nggak bisa banget. Pokoknya tiap ketemu kita ngomongin orang. Tiap ketemu pasti kita bohong. Udah emang kita kodratnya begitu. Maka lebih baik kita di rumah, khalwat. Latih diri kita. Lebih baik di rumah. Terus nggak datang dibilang nggak asik. Nggak asik. Tapi emang kalau bukber ya sambil nunggu maghribnya itu kita ngomongin orang yang belum datang. Biasanya gitu ya. Begitu ya. Atau ya orang yang nggak datang. Ada aja omongan rapat bukbernya diomongin gitu. Emang lebih menghindar itu lebih baik sebenarnya. Menghindar lebih baik. Tapi kan nggak tiap obrolan tuh obrolan ngomongin orang. Kayak kita ngobrol di sini, kita ngobrol doang. Tapi yang kita obrolin kebaikan. Kenapa nggak kayak gini kita tularin ke semua tongkrongan? Jadi mereka nongkrong sebenarnya ngobrolin nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ngobrolin tentang kebaikan. Ngobrolin apa ki? Ngobrolin saham, ngobrolin dagangan yang sesuatu yang bermanfaat. Intinya jangan sampai kita ngobrol sesuatu yang jauhin kita dari Allah. Dibilang nggak asik nggak masalah lah, Jing. Mending kita ditinggalin manusia. Satu manusia ninggalin kita karena Allah. Allah bakal gantiin kita dengan orang yang mencintai kita dan kita cintain karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang emang kita takut dibilang nggak asik, Bib, sama temen gitu. Nggak datang aja suka dibilang nggak asik, cuman datang niat silaturahim nggak apa-apa, Cing. Tapi pintar-pintar jaga diri. Melipir ke tempat yang kan biasanya kelompok-kelompok tuh ya. Iya. Ada kelompok di kelasnya dulunya akrab ngobrol. Iya benar-benar. Tapi kayaknya nggak sehat nih obrolannya, kita melipir ke tempat lain. Iyalah. Ngobrolnya begitu juga. Lama-lama melipir pindah ke bukber sekolahan orang. Yang nggak ada yang kenal, jadi diam aja gitu. Tapi itu justru tantangannya ya, Bib. Tantangan lah, Cing. Banyakin kumpul sama orang soleh itu manfaat banget, Cing. Kata Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, cara paling efektif buat ngapusin dosa, cara paling efektif buat dapetin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, cara paling efektif buat bersihin hati kita adalah duduk dengan orang soleh. Karena kalimat yang keluar dari mereka adalah nasihat. Pandangan mereka sama kita tuh doa. Pandangan mereka ke kita tuh pasti doa. Doain. Kadang-kadang mereka tahu nih kita habis maksiat apa nih. Kadang-kadang bisa baca. Kadang-kadang ada orang yang punya ainul mukasyafah. Mata apa ya namanya? Mata batin gitu. Yeah. Tahu nih orang. Tapi begitu dia ngelihat kejelekan pada diri kita, nggak ada di dalam dirinya, najis banget sih nih orang. Nggak mungkin. Kalau orang soleh pasti ngelihat keburukan pada diri kita,
dia doa sama ya Allah, bebasin orang ini dari kemaksiatannya ya Allah, bebasin orang ini dari kecanduannya terhadap rasa bersalahnya ya Allah. Bahkan kadang-kadang dia nasihatinnya pun kadang-kadang gak langsung, Cing. Kadang-kadang sesuatu yang benar-benar masuk 1-2 kalimat tapi masuk banget, sering banget, Cing. Itu pengalaman Isa, Cing, ya, dulu di Tahrim tuh. Beberapa kali kita ada tuh di Tahrim tuh, kalau orang soleh udah meninggal, biasanya ada murid-muridnya ngumpulin namanya majmu' kalam, kumpulan kalimat-kalimat. Kadang-kadang kita kalau lagi galau ya, kita baca Al-Fatihah, kita doain orang itu, kemudian kita buka majmu' kalamnya. Suka aja pas gitu sama kehidupan sehari-hari gitu. Ada pernah suatu hari Isa waktu itu manjangin rambut. Wah, pengen jadi anak gaul lah. Bukan pengen sunnah, bukan. Ya memang manjangin rambut kadang-kadang kalau niat sunnah juga kan? Insya Allah dapat. Cuman waktu itu emang kita manjangin rambut emang malas, pengen gaya-gaya lah. Niatnya ya? Niatnya beda, bukan buat sunnah. Niatnya beda. Supaya keren gitu ya? Keren. Kita ngambil kitab dia, atau orang soleh nih, kita bacain Al-Fatihah buat dia, kita doain buat dia. Ana buka 3 kali, Cing. 3 kali, 3-tiganya perintah buat motong rambut. Bayangin, bisa pas gitu, Cing. Dia bilang apa? Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang apa gitu. Pokoknya dari memanjangkan rambut, membawa senjata kemana-mana. Di Tahrim kan senjata bebas dibawa. Kadang-kadang ada orang bawa senjata, sholat aja senjatanya ditaruh di bawah gitu. Buat gaya-gayaan. Gak semuanya buat bela diri, tapi buat gaya-gayaan. Kata Habib ini, jangan meniru orang-orang yang bangga diri, kalau nggak salah ya. Kata-katanya dengan membanjakan rambut, bawa senjata kemana-mana gitu-gitu deh. Udah setelah itu udah potong rambut udah bener-bener kadang-kadang bisa pas begitu. Jadi kalau kita mau siasatin puasa kita supaya berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, siasatin dengan banyak-banyak duduk sama orang soleh. Oke, Bib, makasih ya. Sama-sama, Cing. Ngobrol banyak banget yang kita dapat, mudah-mudahan bocor. Yang dengar juga mendapatkan manfaatnya. Amin. Maafin, Cing, ya banyak ngomong ini. Iya dong, masa mau banyak pargo ya, nggak bisa juga. Masa mau banyak dancing. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, masih ada beberapa minggu lagi nih. Insya Allah, Cing. Kita bikin 2 atau 3 lagi. Mudah-mudahan Allah luangin waktunya, Cing. Amin. Asal apa, Cing? Waktunya pas. semua waktu. Insya Allah, semua urusan waktu. Semua urusan waktu. Habis mandi. Makasih, Bib. Berkah terus, sehat terus. Doain, Jing, doain. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, amin. Oke, kita bisa ketemu lagi di Habib dan Cing episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.